Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, Ibu, Guru, dan Kepala Sekolah Hebat. Perkenalkan, saya Firdaus SPDMM, Kepala SMA Negeri 1 Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, kami ingin berbagi video praktek baik tentang kepala sekolah sebagai mentor atau coach dalam upaya peningkatan kemampuan guru dalam menyusun modul ajar yang memenuhi prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Implementasi kurikulum merdeka di sekolah juga harus dibarengi oleh kemampuan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis yang kami lakukan terhadap modul ajar yang digunakan oleh guru belum memenuhi prinsip-prinsip kurikulum merdeka itu sendiri. Perlu ada upaya untuk peningkatan kemampuan guru dalam menyusun modul ajar yang memenuhi prinsip kurikulum merdeka. Jadi tujuan pelaksanaan IHT ini adalah agar bisa terjadinya peningkatan kemampuan guru dalam menyusun modul ajar yang merupakan hal yang menjadi rancangan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Bagaimana upaya peningkatan kemampuan guru dalam menyusun modul ajar itu dilaksanakan? Mari kita ikuti video berikut ini. Langkah persiapan adalah dengan mempersiapkan jadwal pelaksanaan, surat undangan, instrumen analisis modul ajar, menyiapkan materi berupa PowerPoint, dan lembaran kerja yang akan dikerjakan oleh guru. Kegiatan in-house training diawali dengan acara pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang penyusunan modul ajar yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum merdeka. Pemerintah menetapkan prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen. Prinsip pembelajaran diharapkan dapat memandu pendidik dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna agar peserta didik lebih kreatif, berpikir kritis, inovatif. Dalam menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran, pendidik diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta didik. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Yang harus ada di dalam modul ajar. Yang pertama, modul ajar dirancang atau memilih alur tujuan dan pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik berdasarkan tes awal. 2. Modul ajar dirancang sebagai proses pembelajaran yang menyenangkan agar peserta didik mengalami proses belajar sebagai pengalaman yang menimbulkan emosi positif. Prinsip kedua adalah pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Modul ajar yang memenuhi prinsip pembelajar sepanjang hayat. Ini dicirikan atau ditunjukkan oleh yang pertama, modul ajar menggunakan pertanyaan terbuka yang menstimulasi pemikiran yang mendalam atau dikenal dengan pertanyaan pemantik. Kedua, modul ajar memperlihatkan pendidik memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat dan minat, serta perkembangan fisik peserta didik secara fisik ataupun secara psikologis. Prinsip ketiga adalah holistik. Bahwa proses pembelajaran haruslah mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Pertama, upaya pendidik menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi dan untuk membantu peserta didik mengembangkan kompetensi, misalnya belajar berbasis inquiry, berbasis proyek, berbasis masalah, dan pembelajaran terdiferensiasi. Yang kedua, modul ajar disusun pendidik merujuk pada profil pelajar Pancasila dalam memberikan umpan balik atau apresiasi maupun koreksi. Prinsip keempat adalah relevan. Artinya, pembelajaran yang dirancang sesuai konteks lingkungan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Di dalam modul ajar tersebut, terdapat langkah-langkah pembelajaran yang terlihat pendidik menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan dikaitkan dengan dunia nyata, lingkungan, dan budaya yang menarik minat peserta didik. Yang kedua, pendidik haruslah merancang pembelajaran interaktif untuk memfasilitasi interaksi yang terencana, terstruktur, terpadu, dan produktif antara pendidik dengan peserta didik, sesama peserta didik, serta antara peserta didik dengan materi pembelajaran. 5. Prinsip berkelanjutan. Pembelajaran hendaklah berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Pertama,
Pendidik berupaya untuk mengintegrasikan kehidupan berkelanjutan pada berbagai kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai dan perilaku yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan masa depan bumi, misalnya menggunakan sumber daya secara bijak, hemat air, listrik, dan lain-lain, mengurangi sampah, dan sebagainya. Kedua, pendidik melibatkan peserta didik dalam mencari solusi-solusi permasalahan di keseharian yang sesuai dengan tahapan belajarnya. Setelah menerima pencerahan dan pemahaman tentang prinsip-prinsip pada kurikulum Merdeka, selanjutnya guru diminta untuk melakukan diskusi dan kerja kelompok mata pelajaran untuk melakukan analisis menggunakan lembar instrumen analisis modul ajar yang memuat prinsip-prinsip belajar kurikulum Merdeka dengan melihat pada modul ajar yang ada pada guru masing-masing. Hasil pelaksanaan HIT ini sangat baik. Ini terlihat daripada pergerakan perolehan angka dari analisis modul ajar guru yang sebelumnya dilaksanakan, yaitu sebesar 71,43, bergerak ke arah yang lebih baik setelah IHT dengan nilai rata-rata 86,19. Dengan demikian, terjadi peningkatan kemampuan guru sebesar 14,76%. Oleh sebab itu, kami selaku kepala sekolah sangat merasa puas. Namun ada beberapa hal yang mungkin perlu lagi dipertimbangkan untuk kedepannya. Ternyata masih ada 2 orang guru lagi yang masih belum memiliki nilai yang baik. Oleh karenanya, mungkin akan dilakukan tindakan berikutnya kepada kedua guru kita tersebut. Dari rangkaian video yang telah kita saksikan tadi, bahwa dapat kita simpulkan bahwa peningkatan kemampuan guru itu harus kita lakukan, apalagi oleh kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Oleh karena itu, upaya pelaksanaan in-house training ini ternyata sangat efektif untuk dapat memberikan pemahaman, pengalaman, dan kemampuan guru dalam menyusun modul ajar yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran di kurikulum Merdeka. Demikian video ini, terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.